Selamat pagi teman-teman. Kalau kita dengar Jakarta, mungkin yang langsung terbayang itu gedung tinggi, kemacetan, Betul. atau mall yang ramai ya. Tapi sebenarnya di balik semua itu Jakarta punya warisan budaya yang sangat kaya loh. Beneran nggak sih? Apa sih itu? Kok Iya, baru tahu? salah satunya adalah budaya Betawi. Jadi hari ini aku Moren Vivian. Dan aku Wahyu. ingin mengajak kalian untuk melihat budaya Betawi bukan dari sisi sukunya doang, tapi dari sisi tradisi lisan dan seni pertunjukan yang membuat budaya ini tetap hidup sampai sekarang. So, tradisi lisan itu seperti ingatan hidup sebuah masyarakat. Jadi itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung, dan dari generasi ke generasi berikutnya gitu. Jadi bagi orang Betawi itu tradisi bukan hanyalah hiburan gitu guys, Betul. tetapi juga cara mereka menertawakan hidup, terus menyindir ketidakadilan, dan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebersamaan, dan humor. Betul sekali Moren. Nah, sekarang Vivian akan menjelaskan lebih lanjut tentang dua bentuk seni pertunjukan Betawi Apa tuh? yang terkenal, yaitu lenong dan gambang kromong. Terima kasih Moren. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih bahwa tradisi lisan itu jadi bagian penting bagi kehidupan orang Betawi kan? Bener-bener. Yes, tapi sekarang kita akan lihat bagaimana tradisi itu hidup dalam seni pertunjukan mereka. Nah, seni pertunjukan mereka itu salah satunya merupakan lenong. Apa sih lenong itu, kalian tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Baru dengar. Lenong itu adalah teater rakyat khas Betawi yang penuh dengan canda, musik, dan kritik sosial. Oh, jadi kayak stand up komedi gitu ya? Yes, Oh. 11-12 Seru deh, deh, tapi seru. punya orang Betawi. Makan bihun, kita naik kereta. Naik kereta, turunnya di gondang dia. Selamat ulang tahun buat kota Jakarta. Kota Jakarta makin berbudaya. Nah, dalam lenong, para pemain itu sering menggunakan bahasa Betawi sehari-hari. Dan juga mereka sering berimprovisasi langsung di atas panggung. Jadi ceritanya bisa berubah tergantung penontonnya. Yes, sangat keren kan? Nah, terus lenong itu tuh ada dua jenis. Oh, yang pertama itu kalau nggak salah lenong Denes, yang biasanya menceritakan kisah kerajaan atau bangsawan. Kenapa engkau masih saja berjoget? Ya kayak bocah cacingan loh. Engkau kenapa engkau? Justru itu aku dan kau. Jelekan engkau. Kamu mah begitu. Ini kan kerajaan nggak ada yang belum datang. Iya. Ngomongnya biasa aja dulu. Iya, aku juga ribet. Hal yang kedua adalah lenong preman yang lebih dekat dengan kehidupan rakyat kecil, seringkali lucu dan spontan. Enggak. Gue janji enggak. Kamu kemana? Oh, jadi lenong Denes itu kayak lebih formalnya ya? Kalau Iya. lenong lebih santai. Betul sekali. Itu sih cara bedainnya ya guys. Nah, lewat lenong, nilai-nilai masyarakat Betawi tersampaikan dengan ringan, seperti pesan-pesan agar tidak sombong, tidak menipu, dan tetap hormat kepada orang tua. Selanjutnya, ada gambang kromong. Apa sih gambang kromong itu? Apa tuh? Gambang kromong itu seni musik hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Betawi. Yes, dan itu disebut gambang kromong karena alat musik utamanya adalah gambang. Itu tuh semacam bilah kayu, dan kromongnya itu gong kecil dari logam. Musik ini biasanya dimainkan saat acara pernikahan, ulang tahun, ataupun hajatan. Kalian pernah lihat nggak? Sering sih. Iya kan? Itu sering orang Betawi. Iya, ada tuh gambang kromong. Terus irama cerianya itu membuat orang menari sambil ketawa ceria. Dan itu benar-benar menggambarkan semangat masyarakat Betawi yang hangat dan penuh kehidupan. Bener-bener. Jeruk manis dimakan manis.
Jadi bisa kita lihat nih bahwa baik lenong maupun gambang kromong bukan hanya hiburan, tapi juga media pelestarian tradisi lisannya Betawi. Melalui pertunjukan ini cerita rakyat, patah, bahkan sejarah lokal tetap hidup dan terus diwariskan. Nah, terus sekarang Wahyu akan melanjutkan nih dengan bagaimana semua tradisi ini beradaptasi di zaman modern. Oke, gue bakal sambungin dari cerita lo tadi. Emang keren sih Betawi ini. Iya kan? Jadi makasih ya Bibian. Teman-teman, mungkin kalian tanya-tanya gitu, apa sih tradisi Betawi yang masih relevan di zaman kayak TikTok sama Instagram? Apa tuh? Jadi banyak banget elemen tradisi lisan di Betawi itu yang justru muncul kembali dalam bentuk modern. Contohnya tuh kayak pantun Betawi. Padahal dulu digunain waktu buat acara-acara lamaran, tapi sekarang sering muncul gitu di konten-konten komedi, konten-konten kreatif di medsos. Jadi kayak mereka tersadur gitu ke dalam media modern Iya, gitu. betul. Makin modern ya. Iya bener banget tuh. Terus ada cerita si Pitung. Padahal dulu cuma cerita tentang secara lisan gitu. Tapi sekarang bisa difilmin, disinetronin, Wah. dikasih animasi Betul, lagi. betul, Biar lebih bisa berkembang kepikiran. gitu Bener kan. banget tuh. Nah ini tuh kayak nunjukin bahwa Betawi itu nggak mati, tapi dia terus bertransformasi, menyesuaikan dirinya dengan zamannya tanpa kehilangan jati diri dia sendiri. Betul. Nah, nilai-nilai seperti kejujuran, humor, dan kebersamaan itu masih kental banget. Masih hanya medianya gitu yang berubah buat dia kita menyampaikan. Kalau tradisi lisan adalah cermin masyarakatnya, maka menjaga lenong, pantun, dan musik Betawi berarti menjaga jiwa dan Jakarta itu sendiri. Betul. Oke, Jakarta. Karena gue penutup, gue mau ada pantun nih ya. Apa itu? Boleh. Jalan ke Tanah Abang beli peci, Cakep. ketemu Simpo bawa dodol Betawi. Cakep. Budaya boleh modernisasi, tapi akar tradisi jangan sampai mati. Sekian dari kami. Oke, dadah. Dadah.